Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, kalau teman-teman klik video ini sebenarnya pasti teman-teman punya permasalahan yang sama, yaitu untuk menyembuhkan anosmia. Sebenarnya apa sih anosmia itu? Anosmia itu tuh kayak hilang indera penciuman sama perasa gitu loh. Biasanya disebabkan oleh gejala virus COVID-19 ya, karena aku pribadi juga ngalamin. Jadi di sini aku tuh pengen pengen sharing pengalaman aku tentang menyembuhkan anosmia. Jadi aku sempat dinyatakan positif COVID-19 itu di tanggal 2 bulan 7 2021, dan aku tuh ngerekam video ini sebenarnya itu di tanggal 30. Jadi masih di bulan yang sama, dan puji Tuhannya aku udah dinyatakan negatif setelah tes antigen. Jadi waktu itu aku ketahuan positifnya karena aku mau operasi gigi bungsu, dan operasinya itu mewajibkan kalau aku wajib tes PCR. Jadi aku ketahuan positif COVID-nya itu setelah aku tes PCR. Sebenarnya sih belum ngerasain gejala-gejala gitu, dan setelah PCR kita kan harus nunggu 2 hari ya, karena posisi aku lagi PCR itu kasus COVID tuh lagi meledak banget, lagi parah-parahnya banget. Jadi mungkin karena kelebihan sampel, jadi harus nunggu sekitar 2 hari buat biar tahu hasilnya itu apa. Dan akhirnya hasilnya keluar, dan disitu aku dinyatakan positif gitu. Dan disitu aku sih belum ada ngerasa sama sekali apa-apa gitu ya, jadi kayak belum ngerasa gimana gitu. Dan akhirnya setelah dinyatakan positif, aku disitu udah ngerasa kayak, waduh, gue demam nih, gue batuk, terus tenggorokan gue juga nggak enak, dan juga gimana ya, lama-kelamaan aku udah mulai cium apa-apa tuh udah agak menipis baunya, dan ngerasa juga udah mulai agak menipis gitu. Akhirnya di situ aku agak parno gitu ya, dan akhirnya aku searching dan dapatlah, aku bakalan bagiin ke teman-teman tips aku waktu positif COVID-19 buat nyembuhin anosmia. Karena pribadi aku kan juga dapat anosmia waktu positif COVID-19. Yang pertama, aku tuh makan bawang putih. Jadi kalau teman-teman tahu bawang putihnya itu dipakai buat ngebalikin rasa yang ada di mulut kita, karena kan itu kan udah hidung nggak bisa nyium, rasa juga hambar. Jadi aku cara ngebalikin itu, yang pertama aku pakai bawang putih. Jadi bawang putihnya nggak usah aku apa-apain, aku potong-potong aja. Habis itu aku taruh ke nasi, aku campurin sama lauk. Jadi kalau bisa bawang putihnya tuh mentah, jadi nggak usah dimasak gitu. Dan kalau aku pribadi sih nggak kuat buat naruh ke lidah, jadi kayak lidah ditaruh bawang putih gitu, terus dia kayak bakalan kayak ada rasa-rasa nggak enak gitu loh. Tapi setelah 2-3 kali makan bawang putih itu tuh pelan-pelan rasa udah mulai kembali lagi gitu. Dan kalau bisa dikontinuin ya, kamu mau makan satu biji bawang putih dan itu dikeprek, kalau sanggup dikeprek monggo, mau kayak cara aku diiris-iris juga boleh, tapi harus bawang putih yang mentah gitu. Dan yang kedua, di sini aku pakai cuci hidung. Jadi kalau teman-teman mungkin udah sering dengar cuci hidung, jadi aku di sini cuci hidung karena aku ngelihat dari beberapa video TikTok juga yang aku lihat, karena mereka bilang bagus nih buat balikin rasa sama indera penciuman kita, terutama sih lebih ke indera penciuman karena kan cuci hidung juga kan namanya. Jadi cairan yang dipakai itu ada cairan NaCl sama ada suntik jarum, nggak ada jarum suntiknya sih, tapi kayak tempat suntik gitu, sama ada alat coblosnya gitu loh buat ngambil NaCl ke si suntikannya. Jadi caranya itu, teman-teman misalkan mau suntik ke hidung sebelah kanan atau mau bersihin hidung sebelah kanan, caranya itu tinggal ambil suntikannya, ditaruh ke hidung sebelah kanan, habis itu kepala agak sedikit dimiringin dan posisi mulut kebuka. Jadi pas kita semprotin cairannya itu, dia otomatis akan keluar dari hidung sebelahnya. Dan ini paling penting, teman-teman harus tahan napas, karena kalau teman-teman nggak tahan napas itu otomatis nanti bakalan jadi kayak keselak gitu loh. Itu sih. Terus yang ketiga, untuk balikin indera penciuman itu, aku latih hidung aku untuk cium satu bau yang sama. Jadi posisi aku waktu isolasi itu, aku pakai air hangat atau air panas yang direbus, bisa 2 gelas atau 3 gelas, dan nanti ditaruh ke ember. Habis itu dari ember teman-teman kasih minyak kayu putih. Jadi
hidung kita ini dilatih untuk merasa satu rasa dulu gitu loh. Jadi nanti kelama-kelamaan dia bakal ke-trigger lagi gitu sama fungsinya dia. Jadi aku pakai minyak kayu putih, aku tetesin beberapa, terus abis itu aku hirup uapnya, aku tutup pakai handuk. Jadi biar uapnya itu nggak pergi ke mana-mana gitu. Dan puji Tuhannya aku mengalami anosmia itu cuma 2 hari. Dan jujur pertama kali aku ngerasain anosmia itu bener-bener galau, karena aku pesen geprek, ayam geprek. Tapi posisi aku pesen ayam gepreknya itu aku bayar pakai OVO, dan aku sudah note sama orang itunya kalau itu ayamnya itu memang buat aku lagi isoman gitu kan. Dan aku pesan ekstra sambal tambahan. Aku beli 3, padahal aku kayak teman-teman yang mungkin udah ngikutin YouTube aku lama, aku nggak bisa terlalu banget pedes banget. Kalau untuk banteran orang Batak, aku tuh yang masih ecek-ecek lah level pedesnya gitu. Jadi setiap aku makan sambal itu sebenarnya tuh nggak kuat, tapi pas aku anosmia bener-bener nggak berasa sama sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin mau coba 3 trik aku tadi dengan cara pakai bawang putih, cuci hidung, sama uap, mungkin bisa membantu mencepatkan yang tadinya indera penciumannya hilang sama rasanya hilang, bisa lama-lama kembali lagi. Yang penting agak tekun aja. Kalau misalkan di aku cuman ada anosmia 2 hari, mungkin di teman-teman ada yang 3 hari atau 4 hari atau ada yang seminggu juga. Yang penting semangat aja, tekun aja dilakuin biar anosmianya tuh cepet hilang gitu. Oke, sekian mungkin sharing pengalaman aku tentang cara menghilangkan anosmianya. Kalau teman-teman suka video ini, tinggal klik like-nya, dan jangan lupa subscribe video ini. Kalau teman-teman pengen aku bikin video gimana sih caranya cuci hidung, tinggal langsung komen aja di bawah. Sekian, see you and bye bye.